Selamat datang di dunia perdagangan mata uang kripto yang dinamis dan terus berkembang. Ini adalah arena di mana inovasi bertemu dengan keuangan, dan peluang baru muncul setiap hari. Pada dasarnya, ada dua pasar utama yang perlu Anda pahami untuk menavigasi lanskap ini dengan sukses. Bursa terpusat. Ini adalah platform yang mungkin sudah Anda kenal, yang beroperasi dengan cara yang mirip dengan bursa saham tradisional, dan bursa terdesentralisasi, DEX. DEX menawarkan pendekatan yang sama sekali berbeda, memanfaatkan kekuatan teknologi blockchain untuk menciptakan pasar yang lebih terbuka dan tanpa izin. CX, seperti Binance, salah satu nama terbesar di industri ini, atau Coinbase, yang dikenal dengan antarmuka yang ramah pengguna dan kepatuhan terhadap peraturan, bertindak sebagai perantara, memfasilitasi perdagangan, dan menyediakan platform terpusat untuk pembeli dan penjual untuk bertemu. Mereka menampung dana Anda dan mengelola perdagangan, menawarkan berbagai alat dan fitur untuk membantu Anda membuat keputusan yang tepat. Ini mirip seperti bank atau pialang tradisional, tetapi dengan fokus pada aset digital. Mereka menawarkan kenyamanan, yang merupakan keuntungan besar bagi banyak pedagang, dan dukungan pelanggan, yang dapat sangat berharga, terutama jika Anda baru memulai. Semua fitur ini menjadikannya ramah bagi pemula. DEX, di sisi lain, mewakili paradigma yang berbeda. Mereka berjalan di atas teknologi blockchain, fondasi revolusi kripto, dan kontrak pintar, perjanjian yang dijalankan sendiri, yang dikodekan langsung ke blockchain. Tidak ada perusahaan, tidak ada perantara yang mengendalikan operasi. Anda menghubungkan dompet Anda sendiri, memberi Anda kendali penuh atas kunci pribadi Anda, dan berdagang secara langsung dengan pengguna lain, tanpa memerlukan pihak ketiga. Ini berarti Anda menjaga kendali penuh atas aset Anda setiap saat. Ini disebut penyimpanan mandiri, sebuah konsep yang memberdayakan dan menantang pada saat yang sama. Anda adalah bank Anda sendiri, memegang kunci kerajaan keuangan digital Anda. Ini memberi Anda semua kebebasan dan tanggung jawab yang menyertainya. Perbedaan utamanya, di mana letak kepercayaan Anda? Di CX, Anda mempercayai perusahaan untuk menjaga dana Anda dan menjalankan perdagangan dengan adil. Di DEX, Anda mempercayai kode dan matematika yang mendasarinya untuk menegakkan aturan. CX telah lama mendominasi volume perdagangan, menarik sebagian besar aktivitas pasar. Tetapi itu mulai berubah, dengan DEX mendapatkan daya tarik dan pangsa pasar. Data terbaru menunjukkan pedagang beralih, mencari alternatif yang lebih terdesentralisasi. Mereka beralih dari platform terpusat menuju otonomi DEX. Pergeseran ini lebih dari sekadar teknologi, ini adalah perubahan mendasar dalam cara kita memandang keuangan. Ini tentang kepercayaan, dan siapa atau apa yang Anda pilih untuk dipercayai. Ini tentang kontrol, dan tingkat kendali yang ingin Anda miliki atas aset Anda. Dan ini tentang masa depan keuangan, dan peran yang akan dimainkan oleh desentralisasi di dalamnya. Memahami dinamika CEX versus Free, DEX sangat penting untuk memahami tren kripto saat ini. Ini adalah kunci untuk membuka potensi penuh dari lanskap aset digital. Dalam video ini, kita akan menjelajahi mengapa migrasi ini terjadi, apa yang mendorong pedagang untuk menjajaki opsi terdesentralisasi, apa kata data, mengungkapkan tren dan pola yang membentuk pasar, dan apa artinya bagi masa depan perdagangan, dan bagaimana Anda dapat memposisikan diri untuk sukses. Mari kita selami angka-angka dan alasan di balik pergeseran dramatis ini, dan apa artinya bagi Anda. Lanskap perdagangan kripto sedang berkembang dengan cepat, dan pemahaman tentang CX dan DEX sangat penting untuk menavigasi masa depan ini. Angka bulan lalu menceritakan kisah yang jelas, sebuah narasi yang tak bisa diabaikan. Data-data ini mengungkapkan tren yang signifikan dalam pasar kripto. Bursa terpusat sedang mendingin, aktivitasnya melambat secara nyata. Suasana di lantai perdagangan tidak seramai dulu. CX besar melihat volume perdagangan turun lebih dari 39% pada bulan Juni. Sebuah penurunan yang cukup besar yang menunjukkan perubahan sentimen pasar. Penurunan yang dramatis, mencerminkan ketidakpastian dan kehati-hatian yang meningkat di kalangan investor. Ini tidak terisolasi, dampaknya terasa di seluruh ekosistem kripto global. Ini melanda nama-nama besar seperti KuCoin dan Upbit secara menyeluruh, menunjukkan bahwa tidak ada platform yang kebal terhadap tren ini. Penurunan ini menandakan pedagang berhati-hati, lebih waspada dalam mengambil keputusan investasi. Menahan aset atau mundur dari pasar, menunggu kondisi yang lebih stabil dan prospek yang lebih jelas. Perdagangan yang lebih rendah,
berarti pendapatan yang lebih sedikit untuk bursa, memengaruhi profitabilitas dan keberlanjutan operasional mereka. Dan likuiditas yang berkurang, membuat eksekusi perdagangan menjadi lebih sulit dan berpotensi meningkatkan selisih harga. Membuat perdagangan besar lebih berisiko, dan pasar lebih bergejolak, yang dapat membuat investor semakin enggan untuk berpartisipasi. Minat retail memudar, menunjukkan bahwa investor individu menarik diri dari pasar. Tanda klasik dari musim dingin kripto, periode penurunan harga yang berkepanjangan dan sentimen negatif. Ketidakpastian ekonomi global menambah lapisan kompleksitas dan kekhawatiran bagi investor. Dan keruntuhan masa lalu seperti FTX masih membayangi pasar dan memengaruhi kepercayaan investor. Telah membuat pengguna waspada terhadap platform terpusat, mempertanyakan keamanan dan keandalan mereka. Banyak yang sekarang lebih memilih untuk memegang aset stabil, mencari perlindungan dari gejolak pasar, atau mencari alternatif yang lebih aman seperti solusi penyimpanan kustodian atau platform terdesentralisasi. Hasilnya, apa konsekuensi dari semua faktor ini? Penarikan diri yang meluas dari CX, sebuah eksodus yang mencerminkan hilangnya kepercayaan dan keinginan untuk kontrol yang lebih besar atas aset. Didorong oleh kehati-hatian dan pencarian keamanan, sebuah prioritas utama bagi investor di pasar yang tidak pasti ini. Ini menjadi panggung untuk pergeseran besar dalam cara dan tempat orang berdagang kripto, menandai evolusi signifikan dalam lanskap pasar. Binance, raksasa bursa terpusat, tidak kebal terhadap penurunan ini. Pada bulan Juni, volume perdagangan spotnya turun 22%, lebih rendah dari rata-rata industri, tetapi masih sangat besar dalam skala. Bahkan ketahanan Binance tidak dapat menahan dinginnya pasar. Pedagang retail kurang aktif, berkecil hati oleh harga yang stagnan dan kelelahan pasar. Penurunan ini membuka pintu bagi pesaing, terutama DEX, untuk menarik pengguna. Trennya jelas, bahkan SEX terbesar pun kehilangan pijakan karena pedagang mencari alternatif. Perlambatan Binance bukan tentang teknologi atau opsi, ini tentang perubahan prioritas pengguna. Keamanan, kontrol, dan desentralisasi menjadi lebih penting dari sebelumnya. Kastil Raja masih berdiri, tetapi lebih sedikit pedagang yang berkunjung. Pasar memberi sinyal pergeseran kekuasaan. Asia telah lama menjadi kekuatan perdagangan kripto. Tetapi bahkan di sini, volume CX anjlok. Bursa seperti Upbit dan KuCoin, yang sangat bergantung pada pengguna Asia, mengalami penurunan yang dramatis. Antusiasme retail memudar, digantikan oleh kehati-hatian dan skeptisisme. Ketidakpastian regulasi dan tekanan ekonomi mendorong investor untuk memikirkan kembali strategi mereka. Keruntuhan masa lalu seperti Terra Luna masih menghantui wilayah tersebut, membuat pengguna waspada terhadap platform terpusat. Hasilnya, pergeseran budaya menuju perdagangan yang lebih terukur dan berfokus pada keamanan. Penarikan diri Asia dari CX menandakan pasar yang matang dan minat yang tumbuh pada penyimpanan mandiri. Sementara CAX membeku, DEX berkembang pesat. Pada bulan Juni, volume perdagangan DEX melonjak menjadi 343 miliar. Arus masuk besar-besaran karena CX kehilangan pijakan. Ini bukan hanya penurunan pasar, ini adalah migrasi. DEX, yang dulunya kikuk dan mahal, kini cepat, murah, dan ramah pengguna berkat teknologi baru. Platform seperti Uniswap dan Curve menangani volume besar dan menawarkan likuiditas yang dalam. Pedagang memilih penyimpanan mandiri, transparansi dan akses tanpa izin daripada kenyamanan CX. Daya tariknya, kontrol penuh, keamanan, dan akses awal ke token baru. DEX sekarang menjadi pusat inovasi, menarik pengguna yang menginginkan lebih dari sekadar perdagangan, mereka menginginkan kedaulatan. Angka-angka menunjukkan pergeseran mendasar dalam preferensi pedagang. Desentralisasi tidak lagi menjadi ceruk, itu menjadi arus utama. Keamanan dan kontrol adalah pendorong utama di balik perpindahan yang berkembang ke DEX. Orang-orang semakin sadar akan risiko yang terkait dengan menyimpan aset mereka di bursa terpusat. Sejarah penuh dengan kegagalan bursa terpusat yang berfungsi sebagai pengingat yang jelas tentang potensi kerugian. Mt. Gox, FTX, dan lainnya adalah contoh penting di mana pengguna kehilangan akses ke dana mereka karena kesalahan pengelolaan, penipuan, atau kebangkrutan. Di CX, Anda pada dasarnya memegang IOU, bukan koin Anda yang sebenarnya. Anda mempercayakan aset Anda ke pihak ketiga. Jika perusahaan gagal atau mengalami masalah keuangan, aset Anda bisa lenyap dalam semalam. DEX menghilangkan risiko ini dengan memungkinkan perdagangan peer-to-peer langsung. Anda berdagang langsung dari dompet Anda, tanpa perantara yang memegang dana Anda.
Anda memegang kunci Anda sendiri, yang berarti Anda memiliki kendali penuh atas aset Anda. Tidak ada pihak ketiga yang terlibat, tidak ada risiko pihak lawan. Anda berinteraksi langsung dengan pedagang lain. Keamanan Anda ada di tangan Anda, dan Anda bertanggung jawab atas perlindungan aset Anda. Keruntuhan FTX yang mengejutkan menghancurkan kepercayaan bahkan pada nama-nama terbesar di industri ini. Akibatnya, pedagang sekarang melihat penyimpanan mandiri sebagai satu-satunya keamanan sejati di dunia kripto yang bergejolak. Migrasi ke DEX bukan hanya tren, ini adalah pelarian menuju keamanan yang lebih besar dan kedaulatan finansial. Ini bukan hanya tentang menghindari peretasan dan ancaman dunia maya. Ini tentang memiliki kendali penuh atas masa depan finansial Anda dan membangun kekayaan Anda sendiri. Bagi banyak orang, pemilih sejati aset digital yang jauh dari berbagai miliar itu pusat. Privasi adalah daya tarik utama lainnya bagi DEX. CX memerlukan data pribadi yang ekstensif untuk kepatuhan KYC dan AML, menciptakan jebakan data yang besar. Banyak pengguna merasa tidak nyaman dengan tingkat pengawasan dan risiko ini. DEX tidak memerlukan KYC, cukup sambungkan dompet Anda dan berdagang. Identitas Anda adalah alamat dompet pseudonim, bukan nama asli Anda. Meskipun transaksi blockchain bersifat publik, DEX memutuskan hubungan langsung antara identitas Anda dan perdagangan Anda. Bagi pengguna yang sadar privasi, ini adalah perbedaan yang krusial. Di dunia pengawasan digital yang meningkat, DEX menawarkan privasi finansial yang langka. Ketidakpastian global mendorong pergeseran ke DEX. Inflasi tinggi, kenaikan suku bunga, dan ketegangan geopolitik membuat platform terpusat terlihat berisiko. CX dapat membekukan aset atau ditutup oleh pemerintah. DEX tidak bisa. Bursa terdesentralisasi, tidak memiliki batas dan tahan sensor, menawarkan akses dimanapun Anda tinggal. Bagi mereka yang berada di wilayah yang tidak stabil, DEX adalah jalan keluar yang vital. Ini bukan hanya tentang spekulasi, ini tentang melindungi kekayaan dan kebebasan. Langkah menuju DEX adalah mosi tidak percaya pada sistem terpusat. Ini adalah taruhan pada masa depan, di mana individu mengendalikan nasib finansial mereka sendiri. Data bulan Juni menceritakan kisah transisi. X melihat volume anjlok, terutama di Asia dan di raksasa seperti Binance. Tetapi DEX meledak dalam pertumbuhan, didorong oleh keamanan, privasi, dan ketidakpastian global. Pedagang merangkul desentralisasi, kontrol, privasi, dan ketahanan. CX tidak akan hilang, tetapi dominasinya memudar. Masa depan kemungkinan adalah hibrida orientasi melalui EX, perdagangan dan penyimpanan di DEX. Ini menandai basis pengguna kripto yang lebih matang dan canggih. Pengguna beralih dari pelanggan pasif menjadi peserta aktif dalam ekonomi terdesentralisasi. Momentumnya jelas, kekuasaan bergeser dari beberapa perusahaan ke banyak orang. Masa depan perdagangan kripto condong ke desentralisasi, di mana Anda memegang kuncinya. Itu tadi pembahasan kita dalam video ini. Semoga bisa kasih insight baru buat kalian semua. Jangan lupa klik like kalau suka, komen kalau mau tanya atau diskusi. Dan tentu saja subscribe iInnova Channel, supaya nggak ketinggalan konten-konten terbaru seputar AI, crypto, staking on-chain, likuiditas pool, DeFi, dan Web3. Sampai ketemu di video berikutnya.